Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, siswa-siswi kelas 8 dimanapun kalian berada? Alhamdulillah, saya Eli Tarliani masih bisa bertemu dengan kalian dalam pembelajaran IPS kelas 8. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Dan yang dibahas yang pertama dari pluralitas masyarakat Indonesia yaitu pengertian pluralitas masyarakat Indonesia, yang kedua penyebab pluralitas masyarakat Indonesia, dan yang ketiga perbedaan agama di Indonesia. Adik-adik, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini, yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, diharapkan kalian atau siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian pluralitas masyarakat dengan benar. Yang kedua, menjelaskan faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia dengan benar. Dan yang ketiga, menjelaskan perbedaan agama di Indonesia dengan benar. Apa yang dimaksud dengan pluralitas masyarakat Indonesia? Dalam bahasa Inggris, kata plural berarti jamak. Lalu pluralitas diartikan sebagai kemajemukan. Jadi, pluralitas masyarakat Indonesia yaitu kemajemukan atau keragaman masyarakat Indonesia. Selain itu juga ada istilah masyarakat multikultur. Kultur artinya budaya. Jadi, multikultural artinya masyarakat dengan kebudayaan lebih dari 2 macam budaya. Adapun fungsi keragaman masyarakat yaitu untuk melindungi identitas dan integritas sosial masyarakat. Faktor apa saja yang menyebabkan pluralitas atau kemajemukan atau keragaman masyarakat Indonesia? Yang pertama adalah faktor sejarah. Menurut sejarahnya, bangsa Indonesia adalah kaum pendatang dari Yunan bagian selatan, yaitu sebuah daerah di Cina. Bangsa Yunan datang secara bergelombang ke Indonesia. Gelombang pertama disebut Proto-Melayu yang kemudian melahirkan suku Batak dan Toraja. Dan gelombang kedua disebut Deutero-Melayu yang melahirkan diantaranya suku Sunda, Jawa, Betawi, Bali, dan juga ada bangsa pendatang dari India, Arab, Cina yang selanjutnya berbaur dengan suku asli di Indonesia. Berikutnya yang kedua adalah faktor geografi. Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung dan pegunungan. Kedua faktor tersebut menyebabkan terjadinya isolasi geografi atau batas daerah dengan daerah lain di Indonesia. Akibat isolasi geografi berupa laut menjadi terhambat hubungan antar pulau, sehingga setiap pulau berkembang sesuai kondisi alam yang tersedia dan menyebabkan suku dan budaya yang dimiliki tiap pulau berbeda. Dan akibat isolasi geografi berupa gunung atau pegunungan, maka hubungan tiap daerah agak terhambat, sehingga masih di pulau yang sama pun kadang budayanya bisa berbeda. Adik-adik, berikutnya yang ketiga adalah faktor letak dan juga faktor iklim. Letak Indonesia sangat strategis, berada di antara 2 benua dan 2 samudra, sehingga jalur pelayarannya menjadi ramai. Dengan posisi strategis ini, Indonesia menjadi negara terbuka yang sangat mudah berbaur dengan budaya asing. Sedangkan dari faktor iklim, yaitu secara umum Indonesia beriklim tropis, namun dengan karakteristik iklim yang berbeda di setiap daerah. Perbedaan ini menimbulkan tata cara hidup dan juga pola perilaku masyarakat yang berbeda. Dari berbagai agama yang ada dan diakui di Indonesia, kita mulai membahas dari agama Islam terlebih dahulu. Agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia. Agama Islam diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Lalu kerajaan bercorak Islam pun berkembang di Indonesia. Terdapat beberapa hari besar, diantaranya Hari Raya Idul Fitri,
Hari Raya Idul Adha, dan juga selain itu ada event penting dalam agama Islam, di antaranya Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, Nuzulul Quran, dan masih banyak lagi event-event lainnya. Selanjutnya, agama kedua yang dianut masyarakat Indonesia adalah agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda, yaitu sekitar abad ke-16. Pada abad ke-20, agama Kristen Protestan berkembang sangat cepat yang ditandai oleh kedatangan para misionaris atau penyebar agama Kristen dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti ke Sumatera bagian utara, Jawa, dan Sulawesi Utara. Agama Kristen Katolik. Ada bukti yang menunjukkan kedatangan agama Kristen Katolik, yaitu bersamaan dengan penjelajahan bangsa-bangsa Barat atau Eropa ke Indonesia. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Hari raya umat Kristen Katolik dan Protestan diantaranya Hari Raya Natal, Hari Paskah, dan Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Berikutnya yang keempat adalah agama Hindu. Agama Hindu diprediksi masuk ke Indonesia pada awal abad Masehi. Beberapa upacara keagamaannya diantaranya Hari Raya Nyepi, Hari Raya Galungan, Hari Raya Kuningan, Hari Saraswati. Tradisi warisan agama Hindu mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang dan dipergunakan hingga kini. Yang kelima, agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia yaitu agama Buddha. Agama Buddha diperkirakan berkembang bersamaan dengan agama Hindu. Salah satu kerajaan Buddha terbesar di Indonesia yaitu Kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat ajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Upacara keagamaannya diantaranya Hari Raya Waisak dan Ulam Bana. Yang keenam dari agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah agama Konghucu. Perkembangan agama Konghucu di Indonesia telah terjadi selama berabad-abad. Banyak ditemukan kelenteng yang biasa dipergunakan untuk ibadah di Indonesia. Agama Konghucu memiliki banyak hari penting, namun yang paling dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu Hari Raya Imlek. Adik-adikku, siswa-siswi kelas 8, materi kita mengenai pluralitas masyarakat Indonesia kita cukupkan dulu sampai sini karena adanya keterbatasan waktu, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai pluralitas atau perbedaan masyarakat Indonesia yang lainnya. Namun sebelumnya ada tugas yang harus kalian coba kerjakan. Yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud dengan pluralitas masyarakat. 2. Jelaskan yang menyebabkan pluralitas masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan toleransi beragama. Akhir pembelajaran, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian adik-adik semua. Semoga kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 8 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.